على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: andainya bumi ini terasa sempit bagimu, nescaya dia akan melapangkannya. Jika semua pintu terkunci buatmu dengan keluasannya, maka engkau tidak akan marah kepadanya, dan kamu tidak akan mendekati pintu yang lain. Kamu juga tidak akan makan dari makanan yang lain, sebagaimana yang berlaku ke atas Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dirinya, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa harramna alaihil maradhi'a min qabl, dan kami haramkan, yakni cegah Musa daripada menyusu kepada perempuan-perempuan, yakni yang mahu menyusukannya sebelum itu. Al-Qasas ayat 12. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Maha menyaksikan segala sesuatu, menghadiri setiap sesuatu. Mengawasi setiap sesuatu, serta dekat kepada setiap sesuatu. Bagi segala sesuatu yang berlaku, engkau tidak mungkin terlepas daripadanya. Tiada perintah yang diingkari sesudah diketahui. Celakalah engkau, sesungguhnya engkau telah mengenal Allah, tetapi engkau kembali mengingkarinya. Janganlah kamu berpaling daripadanya, kerana perbuatan itu akan menghalangmu daripada segala kebaikan. Bersabarlah engkau bersamanya, tetapi janganlah engkau bersabar sedangkan engkau jauh daripadanya. Tidakkah kamu tahu bahawa orang yang bersabar itu bermakna memiliki kekuatan? Di manakah akal dan pemikiranmu? Di manakah dunia ini? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu, dan tetaplah kamu bersiap sedia, yakni di perbatasan negerimu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh kejayaan. Surah Ali Imran ayat 200.
Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa di dalam bersabar itu terkandung beberapa kelebihan, kebaikan dan kenikmatan. Akibat yang baik bagi orang-orang yang mengamalkannya. Pemberian dan kenikmatan serta kesenangan di dunia dan di akhirat. Oleh yang demikian, peliharalah sikap sabar itu. Sementara kamu telah melihat kebaikannya di dunia dan akhirat. Hendaklah kamu mencari bekal untuk memasuki kubur. Sentiasa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Sementara engkau telah menyelesaikan semua urusanmu dengan istiqamah. Janganlah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka memberi nasihat, tetapi dirinya sendiri tidak mengamalkan nasihat itu. Jika ia mendengar, maka ia tidak mengamalkannya. Ada 4 perkara yang boleh melenyapkan agamamu, yaitu pertama, kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui. Kedua, kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. Ketiga, kamu tidak mempelajari apa yang tidak kamu ketahui, sehingga kamu tetap bodoh selama-lamanya. Keempat, kamu melarang manusia untuk mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, kata musannif, wahai kaumku. Okey, kita sambung lagi. Alhamdulillah dengan limpah rahmat Allah. Kita berkumpul malam ini untuk meneruskan pengajian kita secara mingguan kitab kita Fathur Rabbani. Kita sedang berada di majlis kelima. Topik majlis kelima secara maudu'nya adalah bagaimana atau apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu buat supaya Allah menyintai kita. Apa tindakan yang perlu kita ambil supaya Allah menyintai kita. Nah, itu majlis kelima. Jadi ini berarti termasuk di dalam hal proses, kan? Proses untuk sampai kepada Allah menyintai kita. Dasar kita seperti mana kita belajar di dalam Asasul Usul. Dasar kita adalah kita perlu menyintai baru kita dicintai. Nah, itu dasar kita. Ingatkah? Dalam hal jasmaniah, kan? Apabila kita menjadi pecinta, maka kita akan dicintai. Nah, dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sama saja. Kita perlu menjadi pecinta Allah. Maka kita akan dicintai oleh Allah SWT. Kita perlu menjadi pecinta agama. Maka agama akan menyintai kita. Kita perlu menjadi pecinta diri sendiri. Maka diri akan menyintai kita. Jelas ya? Jadi untuk topik kita, nah kita bercakap khususnya menyintai Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada metodenya, ada caranya, ada jalannya, ada kaedahnya, ya, yang membawa kita sampai kepada posisi cinta, posisi menyintai Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jadi mudah-mudahan bimbingan tuntunan Maulana Mursyid kita akan membawa kita kepada hal atau membawa kita kepada cinta yang kita sebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kerana cinta itu sebenarnya ditunjukkan oleh Nabi. Nabi yang menunjukkan kepada kita. Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai model, ya, model dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menunjukkan kepada kita sikap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menunjukkan kepada kita, Nabi menunjukkan kepada kita kepribadian satu pribadi, ya, dalam menyintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, okey. Jadi kita lanjutkan.
Kata musannif rahimahullah ta'ala, andainya bumi ini terasa sempit bagimu. Nah, ini rentetan daripada paragraf sebelumnya. Adapun paragraf sebelumnya kita berbincang tentang ya, apabila pengabdianmu kepadanya sudah diakui. Dengan makna apabila Allah menerima dirimu. Ya, nah itu. Apabila pengabdianmu kepadanya sudah diakuinya. Nah, apa maksud diakuinya? Diterima. Ya kan? Nah, itu terkait dengan posisi kedua kita. Allah terima diri. Posisi ketiga itu kan. Nah, Allah terima diri. Jadi pengabdianmu berarti apa yang dilakukan oleh kita. Yang kita istilahkan dengan ubudiyah. Ya kan? Nah, apabila ubudiyahmu kepadanya, ay kepada Allah sudah diakuinya, sudah diterima. Ini penting ya. Jangan kita menjadi orang yang dangkal, menganggap Allah menerima semua keadaan, Allah menerima apapun. Ya. Pada hakikatnya ada yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diri yang diterima oleh Allah dan ada diri yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru kita perlu apa ya? Kita perlu membina, membentuk diri kita supaya diterima oleh Allah. Adapun diri yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diri yang mengikut penunjuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diri yang tidak menyalahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Okey. Jadi apabila diri kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Nah, itu kita belajar sudah. Ya. Dan mengukuhkan kecintaanmu terhadapnya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan cinta kita kepadanya. Dalam hatimu, mententeramkan kamu dengannya, bahkan Allah akan melimpahkan kepada kita ketenangan, kedamaian, kan? Mendekatkan kamu dengannya, mendekatkan. Nah, itu kita terjemah dengan Allah menerima diri kita, sehingga engkau menjadi orang yang redha terhadapnya dalam segala keadaan, sehingga kita menjadi orang yang redha kepada Allah SWT. Nah, daripada kitab mana kita belajar? Tanwirul Qulub, ya kan? Dua hal ada kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Apa? Menyerah diri, tawakal dan menyerah diri, betul? Ditawakal dan menyerah diri itulah menjadi pencetus kepada redha. Ya kan? Menjadi pencetus kepada redha. Nah, apabila kita menjadi orang yang bertawakal, orang yang menyerah diri, karena redha itu akan bermunculan di atas sifat itu. Ya. Jadi kita menjadi orang yang redha dalam segala keadaan, nah, keadaan apapun. Nanti di sana sakit pun kita alhamdulillah, sihat pun alhamdulillah, susah pun alhamdulillah, senang pun alhamdulillah. Bahkan keadaan apapun menjadikan kita tenang, senang, redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi sepintas lalu jika kita faham, ya, jika kita faham teks ini menunjukkan kepada kita bahawa kita hanya boleh membina, betul? Kita hanya boleh membina, boleh membentuk rasa dan perasaan kita, termasuk tawakal, menyerah diri, redha dan sebagainya. Kita hanya boleh membina. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang melimpahkan dengan rahmatnya kepada kita. Ketenangankah, kebahagiaankah, kedamaiankah, ya? Seperti mana disebutkan tadi. Apabila Allah menerima kita, betul kan? Apabila Allah menerima kita, nah, dia akan menambahkan cinta kita kepadanya dan menambahkan cintanya kepada kita. Betul? Berarti apabila Allah menerima diri kita, paham Jul?
Jadi tugas kita apa? Tugas kita hanya membina, membentuk diri kita. Betul? Faham tak? Faham tak, Fas? Nah, apabila Allah menerima kita, kita membina, membentuk diri kita, membentuk rohaniah, membentuk jasmaniah, ya. Nah, apabila Allah menerimanya, Allah sendiri yang akan memasukkan ke dalam rasa dan perasaan kita cinta, mengukuhkannya, gitu kan? Memberi ketentraman, memberi ketenangan kepada kita. Dan apa lagi? Mendekatkan kita dengannya. Begitu. Dan akhir sekali adalah menjadikan kita orang yang redha terhadapnya. Nah, ini termasuk di dalam af'al Allah SWT. Termasuk di dalam perbuatan Allah SWT. Nah, ini berarti Allah akan melimpahkan kepada kita hal-hal yang disebutkan tadi setelah Allah menerima diri kita. Faham tak, Tul? Jika Allah SWT tidak menerima diri kita, Allah tidak akan mencampakkan cinta, kan? Rasa cinta kepadanya dan dia menyintai kita. Allah tidak akan mencampakkan ketenangan di dalam akal, di dalam hati kita. Menjadikan kita manusia yang berbimbang saja. Hidup dengan berbimbang. Bimbang itu, bimbang ini. Bimbang sesuatu yang tidak patut kita bimbang. Betul kan? Dan dari berbimbang itu menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita sibuk dengan mencari untuk menutup kebimbangan kita sehingga kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakta ini adalah fakta yang perlu difahami betul. Fahami ji? Kita jangan ingat kita buat nanti kita dapat, kan? Nah, sebab itu para ulama ahli kerohanian mereka bercakap tentang kita perlu membina, membentuk, mengikut acuan. Nah, selainnya kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Supaya kita tidak merasakan kita sendiri boleh mendatangkan ketenangan. Kita sendiri boleh mendatangkan kebahagiaan. Kita sendiri boleh mendatangkan kedekatan dengan Allah SWT. Hakikatnya, semua itu diberikan oleh Allah setelah Allah menerima diri kita. Nah, itu yang perlu difahami. Kan? Nah, jadi untuk Allah Subhanahu wa taala menerima diri kita, nah di situ perlu kepada mujahadah. Perlu kepada bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Faham tak? Nah. Untuk Allah Subhanahu wa taala menerima diri kita, perlu kepada ilmu, perlu kepada sedar diri. Nah, itu kita susun sudah. Ya. Perlu belajar, kasih paham. Perlu ilmu. Perlu kepada sedar diri. Menyedari siapa kita, menyedari siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memerlukan apa? Itu memerlukan kesungguhan, ya. Sungguh-sungguh dengan perkataan jahada yujahidu jihadan dengan makna sungguh-sungguh. Bukan bersifat main-main, bersifat sungguh-sungguh. Ya kan? Nah, macam mana sungguh-sungguh kita sendiri tahu. Sungguh-sungguh kah, tidak sungguh-sungguh kah? Kita sendiri yang tahu itu kan. Tapi kita menyatakan secara ilmu untuk Allah menerima diri kita. Tugas kita adalah melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dalilnya Al-Qurannya datang dengan walladzina jahadu fina. Ada alif jahadu. Panjang. Ya, dengan makna bersungguh-sungguh. Mau kepada Allah sungguh-sungguh, ya. Mau menyintai Allah sungguh-sungguh, bukan main-main. Nah, kita perlu keluar daripada lingkaran belenggu main-main kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahami ji? Okey. Kemudian kata musannif, andainya bumi ini terasa sempit bagimu setelah Allah menerima kita, ya. Ini implikasi setelah Allah menerima kita. Allah menerima diri kita. Nah, itu kita rujuk terus kepada poin kita. Poin ketiga, Allah terima diri.
Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menerima diri kita, terjadi yang kita baca tadi, satu. Betul kan? Paham kan? Nah, lagi apa yang terjadi? Kata musannif, andainya bumi ini terasa sempit bagimu, terasa sempit ai payah. Berarti bumi berarti kehidupan. Ya, kehidupan kita menjadi payah. Nah, ini tidak dapat dinafikan. Hidup payah saja, itu tidak kena, ini tidak kena, macam itu tidak kena, macam ini tidak kena. Kehidupan itu menjadi payah. Pernah tengoklah orang yang hidupnya payah? Payah kan? Susah saja, susah begitu, susah begini, rezeki susah. Datang anak-anak susah, datang bini-bini susah, datang suami-suami susah. Bukan saja susah, menyusahkan pun ada juga kan? Macam-macam. Itu maksud. Andai bumi ini terasa sempit bagimu. Ya, bumi sebagai mewakili life, mewakili kehidupan kita. Kehidupan itu terasa sempit, terasa susah, terasa payah. Nescaya dia, ai Allah Subhanahu wa taala. Nescaya dia, ai Allah Subhanahu wa taala akan melapangkannya. Nah, balik kita kepada maksud tadi ya. Apabila Allah menerima diri kita, kehidupan kita yang sempit, yang susah, yang payah akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ji? Sama saja makna yang kita sebutkan tadi. Kita tidak boleh buat sendiri kan? Kita kerja separuh mati untuk melapangkan hidup kita. Apakah itu mungkin? Apakah itu kita boleh buat sendiri? Tidak. Allah yang akan melapangkan kita apabila dia menerima diri kita. Paham itu ya? Nak kasih paham betul-betul sekarang. Jangan paham main-main saja. Karena paham tidak betul, paham main-main, nah itu kamu orang merapu-rapu, merepet-repet saja. Tukah. Jika semua pintu terkunci buatmu, ya, jika semua pintu, nah pintu apa? Pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu itu, pintu ini disebut pintu, ya, sebagai gambaran satu keadaan yang berbeza disebut pintu, ya. Pintu di sini adalah gambaran kepada keadaan yang berbeza. Apa maksud keadaan yang berbeza? Nah, macam kita sebutkan tadi kan. Ada orang sempit rezekinya, tapi dalam hal lain dia okey. Ada orang yang sempit rezekinya, tapi sihat dia. Contoh kan. Ada orang yang sihat dia, tapi sempit rezekinya. Nah, macam-macam keadaan. Itu disebut pintu. Jika semua pintu terkunci buatmu, terkunci, tertutup, terkunci ai tertutup buatmu. Nah, mungkin saja kan. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan kepayahan tadi. Payah begitu, payah begini, susah begitu, susah begini. Buntu, tidak ada jalan keluar. Tahu kan? Buntu begitu, buntu begini. Ya kan? Itu memang dilalui oleh orang. Keadaan saja berbeza. Okey. Tadi Walid bersembang dengan satu orang pun cerita buntu juga. Okey. Jika semua pintu terkunci buatmu dengan keluasannya, maka engkau tidak akan marah kepadanya dengan keluasannya. Maksudnya dengan Allah memberi keluasan. Begitu. Ini terkait dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita setelah Allah menerima diri kita. Jadi disebut itu satu persatu. Jika semua pintu buatmu, semua pintu terkunci, di sana buntu, di sini buntu, di sana buntu, itu buntu, ini buntu. Tak buntu. Kau paham buntu itu apa, Faz? Buntu bukan buntut. Buntu. Paham tak? Kenapa buntu?
Makan ikan. Apa? Apa dia sebut? Memerlukan. Buntu dengan makna memerlukan. Kau ini merapu, Wafat. Itulah. Aku mau cadang kau pergi sekolah dulu. Sekolah rendah tu. Esok pergi daftar kau sekolah rendah tu, darjah 6. Darjah 5 kah, darjah 6 kah? Kenapa? Kanak-kanak. Jadi kau bukan kanak-kanak lagi. Tak minat. Macam mana kau fikir tak minat itu? Buntu pun kau tidak tahu. Nah, buntu maknanya apa? Nah, kalau kau tidak tahu maknanya, kau faham apa buntu? Mati akal, kau tahu tak? Faham mati akal tahu? Apa mati akal? Mati akal ialah buntu. Buntu ialah mati akal. Sekurang-kurangnya begitu, bah. Tidak dapat berfikir. Okey? Jam sudah dia. Tahu tak? Nah, itu buntu. Kau ni, aku dengar macam kau macam kau hantu saja tadi. Jadi itu maksudnya itu buntu. Ya. Nah, Allah akan melapangkannya dengan keluasannya. Disebut keluasannya. Kan? Jadi ayatnya, jika semua pintu terkunci buatmu dengan keluasannya, dengan keluasan yang Allah lapangkan padamu. Jadi babitnya begitu. Dengan keluasannya yang Allah lapangkan padamu, maka engkau tidak akan marah kepadanya. Ya, maka engkau kita di situ kan, tidak akan marah kepadanya. Tidak akan marah kepadanya, ai kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah dengan makna tidak puas hati. Kan? Nah, kita tidak akan ada rasa tidak puas hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak ada rasa tidak puas hati? Karena Allah melapangkannya sudah. Allah meluaskan. Itu kan? Allah membuka kebuntuan-kebuntuan kita. Nah, apa yang kau buntu, nah Allah melapangkannya dan memudahkannya. Begitu. Sabit dengan Allah menerima dirimu, Allah menerima diri kita. Jika Allah SWT tidak menerima diri kita, nah mungkin saja kita terus buntu. Kalaupun kebuntuan kita itu terlerai, nah tetap tidak menghubungkan kita dengan Allah. Ya, mungkin saja akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Terus. Dan kamu tidak akan mendekati pintu yang lain, katanya. Ya kan? Nah, itulah maksudnya tadi. Allah melapangkan kita, ya. Allah meluaskan pandangan kita daripada kebuntuan-kebuntuan yang berlaku kepada kita. Nah, di sana akan menyebabkan kita tidak akan lari ke pintu lain. Dengan maksud, kita tidak akan memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan kamu tidak akan mendekati pintu yang lain selain daripada pintu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini implikasi. Ya, kita perlu pandang hal ini dengan serius, ya. Karena kita tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Jadi bayangkan, ya, sebaliknya, jika Allah SWT tidak menerima diri kita, jauh daripada cinta Allah, ya kan? Keadaan kita tidak tenang, ya, apalagi bumi menjadi sempit kepada kita, kan? Kehidupan menjadi sempit kepada kita, hidup dalam keadaan kepayahan saja. Nah, itu yang terjadi kepada kita. Nah, kalaupun hidup itu senang, kelihatannya senang, tapi senang yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Ya, paham tak? Kalaupun kehidupan itu seperti bebas daripada sebarang kebuntuan, tapi bebas daripada kebuntuan itu tidak menghubungkan kita dengan Allah. Bahkan semakin jauh kita, semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penghujungnya
rusak hubungan kita dengan Allah. Mungkin sampai kepada binasanya iman kita, binasanya Islam kita, ya kan? Binasanya ihsan kita. Satu sisi, nah kalau disebutkan dengan sisi maqamat, tentang hal rohani dan jasmani, nah mungkin kita menjadi orang yang mengikut hawa nafsu, menjadi orang yang mengikut iblis, menjadi orang yang syirik, ataupun menjadi orang yang kafir dengan makna tertutup mata hati kita, betul kan? Okey. Kamu juga tidak akan makan dari makanan yang lain. Bahkan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menerima diri kita. Allah melimpahkan kepada kita rahmat-Nya dalam bentuk-bentuk yang kita sebutkan tadi, sampai-sampai kamu juga tidak akan makan dari makanan yang lain. Kita tidak akan makan. Maksud tidak akan makan artinya kita tidak akan menyentuh sesuatu yang haram untuk dimasukkan ke dalam perut kita. Disebut makanan, kenapa? Karena makanan itu adalah hal besar bagi orang-orang yang hidup, betul kan? Makanan adalah hal yang besar bagi orang-orang yang hidup. Nah, sampai-sampai kadang-kadang kita makan apa saja tanpa kita fikir, betul kan? Halal kah, haram kah, syubhah kah? Tambah sekarang kita bergantung dengan jakim. Nah, jakim pun ketika timbul masalah dibilang kami pegawai tidak cukup. Padahal kita telan sudah macam-macam. Betul kan? Macam-macam sudah kita makan, tahu kan? Dulu Starbucks. Ya, berapa lama Starbucks, orang minum Starbucks, makan di Starbucks gitu gini, tiba-tiba baru keluar. Berapa puluh tahun sudah baru keluar, oh ada part-part makanan-makanan tertentu yang haram. Nah, padahal orang makan sudah. Kemudian, waktu tidak ingat, 2-3 tahun lepas keluar apa? Secret Recipe. Ya, ada satu restoran franchise besar seluruh Malaysia ada itu. Namanya Secret Recipe. Logo halal. Tiba-tiba orang menemui sesuatu yang tidak halal. Dengan siasat-siasat betul. Nah, orang makan perut buncit semua sudah. Tahu tak? Banyak hal. Walid selalu baru-baru ini Walid ikut satu cikgu Cina. Dia bercakap dia dalam Facebook tentang makanan tidak halal yang datang daripada China. Nah, dia bercakap itu untuk memberitahu orang-orang Islam ini tidak halal, itu tidak halal. Padahal makanan itu masuk dalam Malaysia lebih daripada 30 tahun sudah. Tahu tak? Itu makanan diet itu yang dia orang makan itu yang macam jelly gitu, tahu tak? Jelly, ada kacang, ada apa itu. Nah, kita tidak makan berharga 1 tin 200. Kau makan enggak? Nah, mungkin orang-orang yang duit banyak, yang kaya-kaya, yang mementingkan kecantikan, yang mementingkan diet begitu begini, mereka makan. Nah, cikgu itu ke situ, makanan ini tidak halal. Nah, makan makanan yang tidak halal, lepas itu kita mau Allah terima diri kita. Allah Maha menerima itu, kita tidak nafikan makan. Tapi dari sudut kita sebagai manusia, sebagai hamba, apa mungkin ketika kita sudah terlibat dengan yang haram, yang berdosa, yang itu, yang ini, Allah menerima diri kita? Faham, Jul? Nah, manusia saja pun tidak terima diri kita, tahukah? Ya, Mizi mau minta anak darah orang. Dia pun macam hantu. Nah, orang mau kasih dia kan anak darah? Tidak kan? Faham, Mizi? Bukan kau, Mastur Razi. Ya? Nah, majas itu juga kita kiaskan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah menerima kita dalam keadaan kita yang syirik, yang nifaq, yang fasik. Ya kan? Yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Mana mungkin? Jelasnya. Nah, jadi apabila Allah menerima diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kelapangan,
ketenangan, kecintaan kepadanya, redha kepadanya, ya kan? Membebaskan kita, menjaga kita daripada hal-hal yang haram. Ya, bertitik tolak dengan kita tidak punya hidayah dan upaya untuk bercanggah, tahu kan? Untuk menolak, untuk meninggalkan perkara yang haram, melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Jika kamu bertanya, apa mungkin Allah menunjukkan kepada kita? Ya, Walid pernah berjumpa dengan orang yang cerita sudah kan? Walid lapar mau makan saja. Nah dia, makanan ada sudah di depan. Nah dia bilang jangan makan. Nah Allah memelihara dia, tahukah? Nah Walid menumpang saja. Allah menjaga dia. Kalau mata Walid saja, bantai sudah mie itu. Lapar sudah kan? Nah, tapi karena Allah menjaga orang ini, guru ini, ya, tuan guru, nah Allah memeliharanya, Allah menjaganya. Nah Walid menumpang pun turut terpelihara juga, Pak. Paham kan? Nah itu kaedahnya, itu caranya. Allah Subhanahu wa taala mungkin meletakkan dalam rasa dan perasaannya supaya jangan makan mie itu. Mungkin. Atau mungkin Allah menampakkan kepadanya sesuatu. Nah ini tidak pelik, kita belajar sudah tentang karamah, itu kan? Nah, Allah menampakkan padanya, Allah menzahirkan kepadanya bahawa makanan itu yang terhidang di depan kita panas-panas, walaupun kita sedang lapar, ada sesuatu yang tidak kena atau syubhat dan sebagainya. Paham tak? Nah, ketika itu dia melihat, jangan makan. Nah, ambil duit pergi bayar. Jom. Nah, Walid terkilan juga, aku lapar sudah ketika itu. Nah, tiba-tiba dia ajak tinggalkan, pergi bayar, pergi saja. No. Jauh kemudian sana baru berhenti makan. Nah, di situ baru boleh makan. Paham ini? Nah, hal yang sama akan berlaku kepada semua orang. Apabila Allah Subhanahu wa taala menerima diri kita dan kita berada di ranking-ranking yang kita sebutkan, maqamat itu ya. Nah, kita merujuk kepada maqamat saja. Kita berada di ranking-ranking yang yang apa ya? Nah, kita boleh sebut ranking-ranking. Oke. Nah, rankingnya di sini ya. Ini ranking. Tahap-tahap ya. Nah, di sini tahap apa yang dipanggil himmah. Di sini izzah. Di sini karamah. Dan di atas ini adalah mukjizat. Nah, mukjizat terhenti kepada anbiya. Ya. Sedangkan karamah ini pada salihin, syuhada, siddiqin. Okey. Izzah ini dilimpahkan Allah kepada, dianugerahkan Allah kepada muqarrabin. Ya, dan muhafizin. Okey. Himmah dianugerahkan Allah kepada tawabin dan awam. Ya. Nah, itu faktanya jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerimamu, maka Allah akan menganugerahkan kepadamu hal-hal ini. Nah, ini terhenti kepada Nabi Rasul saja. Ya. Nah, ketika Allah menganugerahkan ini kepadamu, nescaya Allah menjagamu, memeliharamu daripada hal-hal yang menyebabkan kemudaratan kepada rohaniahmu dan jasmaniahmu. Faham kami? Nah, di sanalah maksud la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim menjadi nyata. Ya, sungguh kita tidak ada daya dan upaya. Mau jaga mata saja kita pun tidak ada daya upaya, saudara. Betul. Mau jaga telinga saja pun kita tidak ada daya upaya. Apalagi mau jaga akal, mau jaga hati, mau jaga nafsu kita, ya? Kita tidak ada daya upaya. Melainkan Allah melimpahkan pertolongannya kepada kita. Nah, sebab Allah melimpahkan pertolongannya kepada kita adalah kita diterima. Paham tak? Diri kita diterima. Nah, itu. Jadi kita sebut sudah secara susunan struktur kita ya. Ilmu. Kedua, sedar diri. Ya. Ketiga,
Allah terima diri, dan keempat, sempurna hubungan dengan Allah. Okey? Nah, kita bercakap tentang ini sekarang. Ya. Nah, sudah barang tentu bahawa mau sampai di sini, ini nombor satunya, ini nombor duanya yang perlu dilalui. Ya. Nah, jadi jika kita tidak melalui proses-proses ini, mana mungkin kita sampai kepada Allah terima diri. Nah, jika kita tidak sampai kepada Allah terima diri, nah kita pun tidak sampai kepada keadaan-keadaan ini. Ya kan? Sebaliknya apa? Sebaliknya kita berada di dalam keadaan yang hidup dalam keadaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup dalam keadaan yang tidak ada ketenangan. Serabut saja. Walid berjumpa sepanjang hidup Walid, memang Walid berjumpa dengan orang yang serabut hidupnya. Jika diperhatikan balik kenapa dia begitu serabut, dia pun tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Apalagi penuh dengan ketidakredaan. Ya. Tidak puas hati saja dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakit pun tidak redha, senang pun dia dalam keadaan tidak redha juga. Nah, bertitik tolak daripada tidak pernah tenang itu kan. Apalagi, nah, hidup menjadi sempit. Kita cakap sudah tadi semua itu kan. Hidup menjadi sempit, nah buntu. Buntu begitu, buntu begini. Dan sentiasa marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, marah saja dia. Ya. Kalau kita sebut marah itu macam mana? Merungut-rungut itu marah kan? Merungut-rungut saja. Itu hidup. Okey. Jadi sampai-sampai nanti terlibat dengan makan yang haram, yang syubhah dan sebagainya. Nah, begitu. Sebab apa? Sebab Allah tidak menerima diri kita. Jadi kesimpulannya, apabila Allah tidak menerima diri kita, kita tidak berada di posisi ini, nah kita hidup kita menjadi seperti mana kita sebut tadi, lawan daripada senawa. Payah, tidak tenang. Apa ya? Kita sebut berbimbang ya. Berbimbang. Ya. Yang ketiganya apa? Sempit. Ya. Yang keempatnya tidak redha. Ya. Tidak redha. Begitulah ya, dan seterusnya berapa banyak pun. Sifat itu menyalahi sifat orang yang diterima oleh Allah SWT. Nah, sebaliknya, jika Allah SWT menerima kita, kita berdasarkan kepada makamnya, kita sebut di sana, nah, kita akan berada di keadaan-keadaan ini. Sama ada himmah, sama ada izzah, ataupun karamah. Nah, mungkin saja karamah ini jauh. Mungkin saja karamah ini terlalu jauh dengan kita. Nah, tapi sekurang-kurangnya yang terendah adalah himmah. Ya. Himmah itulah kemudian diterjemahkan balik dengan Allah melimpahkan kepada kita seperti kita sebutkan tadi. Faham tak? Faham rantau? Nah. Okey. Jadi kita sebut tentang makanan yang halal, makanan yang haram dan sebagainya kita sebut tadi kan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita juga sekalipun kita tidak sampai kepada himmah misalnya. Ya kan? Posisi paling rendah pun kita tidak sampai apa. Kita cuma tinggal lagi mengharap Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada terlibat dengan makanan. Makanan itu sesuatu yang besar ya. Makanan, minuman itu sesuatu yang besar. Nah, mudah-mudahan kita tidak terlibat. Allah terus memelihara kita, menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Okey. Nah, kemudian kata musannif tentang Allah memelihara, menjaga ini pernah berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Disebut sebagaimana yang berlaku ke atas Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah memelihara, menjaga Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana? Nah, ini peristiwa ketika kecilnya, tahukah? Bukankah Nabi Musa alaihissalam dihanyutkannya?
Dia dimasukkan di dalam satu bekas dan dihanyutkan ke sungai. Dan sungai itu mengalir masuk ke dalam istana Fir'aun. Nah, canggihnya Fir'aun. Istananya, sungai itu mengalir masuk di dalam istananya. Nah, Allah menghendaki istrinya Fir'aun yang beriman itu menyusukan Nabi Allah Musa AS. Tahu tak? Faham tak? Nah, jadi, sebagaimana yang berlaku ke atas Nabi Musa AS ketika Allah SWT berfirman tentang dirinya. Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Antara firmannya adalah, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Maksudnya, dan kami haramkan. Haram dengan makna cegah. Ya. Sebab haram dengan makna berdosa sekiranya kita terlibat, itu dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ini adalah syariatnya Nabi Musa. Faham tak? Nah, jadi haram itu dengan makna tegah. Dan kami haramkan air tegah Musa, Nabi Allah Musa, daripada menyusu kepada perempuan-perempuan lain. Ya. Menyusu kepada perempuan-perempuan yang lain yang mahu menyusukannya sebelum itu. Nah, jadi Allah mau siapa yang menyusu Nabi Musa alaihissalam? Allah mau istrinya Fir'aun, Asiyah namanya. Kenapa? Karena Asiyah adalah wanita mukmin. Asiyah adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, jadi majasnya bagaimana Allah memelihara, menjaga Nabi Musa daripada terlibat dengan, meskipun susu dari tubuh, ya, tapi susu itu datang dari syubhah, makanan syubhah dan sebagainya, makanan haram, makanan syubhah dan sebagainya. Nah, Allah tidak mengizinkan, Allah menegah. Dan Allah hantarkan dia kepada Asiyah, istrinya Fir'aun, tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tak itu? Asiyah, pernah tahu ke ceritanya Asiyah? Kau cerita tu. Siapa Asiyah? Itu saja kau tahu. Nah, kau tahu ke cerita keseluruhannya? Kita tahu ya. Nah, apa terjadi kepada Asiyah? Apabila suaminya, apabila terjatuh sikat, ya, ketika dia sedang menyikat, ya, menyikat rambut, tiba-tiba sikat itu terjatuh. Nah, Asiyah menyebut Allahu Akbar. Kan? Allah lah yang maha besar. Nah, suaminya Fir'aun bertanya, siapa yang kau sebutkan? Nah, terus berani saja, Allah. Siapa Allah? Tuhanku dan Tuhanmu yang menciptakan aku dan menciptakanmu. Fir'aun berkata, tidakkah aku ini Tuhan? Kan? Hal ini Rabbukumul A'la, itu dirakamkan dalam Al-Quran. Apakah tidakkah aku ini Tuhan yang maha tinggi? Nah, Asiyah tegas saja mengatakan, tidak. Kau adalah hamba sepertiku. Sedangkan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu juga. Begitu tegas dia kan. Nah, beriman dia. Allah mentakdirkan Asiyah itulah, ya, menyusu baginda Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Jadi majas kita sebutkan tadi, bagaimana caranya Allah memelihara seorang bayi yang namanya Musa daripada minum susu dari tubuh yang tidak diketahui datangnya. Faham tak? Bukan tidak diketahui, bahwa maksudnya mungkin mereka makan, mereka tidak beriman kan? Mereka makan yang haram, yang syubha, yang itu, yang ini. Nah, Allah pelihara. Nah, majasnya sama saja kepada orang-orang yang dirinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Ya, Allah pelihara. Allah jaga. Nah, jadi kalau kita faham konteks yang sedang kita berbincang, nah, kita perlu kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, ya, kita sangat perlu
kepada penjagaan Allah. Kita sangat perlu kepada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena kita pada hakikatnya tidak punya daya upaya apapun. Jelas ini. Kita sangat lemah. Sangat lemah. Nah, justru jangan kesombongan itu menutup kelemahan kita. Mengakulah kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, okey. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, Tuhan kita adalah Maha menyaksikan. Nah, ini penjelasan terus ya. Tarbiyah daripada Maulana Mursyid. Katanya Tuhan kita, ai Allah Subhanahu wa taala, adalah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maha menyaksikan lazimnya disebut Maha melihat saja. Maha melihat. Jika kita berbincang secara usuluddin, Maha melihat itu, perkataan Maha itu artinya tidak ada perbandingan dan tidak ada persamaan. Nah, ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Melihatnya tidak boleh dibandingkan dengan apapun dan tidak boleh disamakan dengan apapun. Nah, begitu. Ya. Ini justru disebut Maha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat segala sesuatu. Sampai-sampai tidak ada apapun yang tersembunyi daripada melihatnya. Tidak ada apapun yang tersembunyi daripada Maha melihatnya itu. Dimanapun, di keadaan apapun. Nah, kalau kita itu, yang nampak itu yang nampak, yang tidak nampak itu tidak nampak kan? Nah, Allah SWT tiada istilah tidak nampak baginya. Melainkan semuanya Maha nampak, Maha melihat. Biasanya melihat itu digabungkan dengan mengetahui, digabungkan dengan ilmu, betul kan? Maha mengetahui digabungkan dengan mengetahui. Maha melihat dan Maha mengetahui, begitu. Jadi dalam arti kata yang lain, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput daripada lihatnya dan tahunya. Allah, Masya Allah. Jadi kita perlu berpegang begitu. Ya. Untuk sampai kepada Allah menerima diri kita. Ingat ya. Nah, kita perlu berpegang begitu. Kita jangan ingat Allah tidak tahu, tidak nampak dalam hal-hal tertentu. Tahu dan nampak dalam hal-hal tertentu. Ya. Perkara ini berlaku kepada kita walaupun kita tidak menyebutnya. Nah, sebagai contoh, ketika kita sihat, segar bugar, nah keadaan kita pun happy saja. Nah, ketika kita sakit, nah keadaan kita jadi lain. Yang Walid maksudkan keadaan ini dalam soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Jadi soalnya, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita dan tidak mengetahui kita dalam keadaan sakit? Paham enggak? Apakah Allah hanya melihat kita dan mengetahui kita dalam keadaan sehat? Karena itu kita syok, kita happy, begitu begini. Nah, kita dalam keadaan sakit, kita seperti tidak redha, kita seperti tidak puas hati dengan Allah SWT. Jadi persoalannya, kenapa berbeza? Paham enggak? Kenapa berbeza rasa dan perasaan kita ketika menghadapi sehat dan ketika menghadapi sakit? Rasa dan perasaan kita terhadap Allah, paham enggak? Padahal sihatmu sebulan, sakitmu sehari. Mungkin sihatmu bertahun-tahun, sakitmu 5 hari. Jelas ya? Jadi gambarannya apa di situ? Gambarannya adalah kita buruk adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan buruk adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diteliti, sihat sakit kita pun karena kita. Kita sendiri. Kan? Sakit gigi. Kita tidak jaga gigi. Sebab itu kita sakit gigi. Sekarang Jul, tahu tak? Nah, Walid pernah berjumpa dengan orang yang jaga gigi. Kebanyakannya di sebelah India, di sebelah Pakistan. Di sebelah Malaysia ni memang orang tidak jaga gigi. Cara nak jaga gigi, kau kena gosok gigi dengan arang. Tahu tak?
Nah, Walid jumpa dengan satu pakcik umurnya 98 tahun. Giginya penuh, kuat lagi. Makan tebu, baprop, koyak tebu makan. Waktu itu Walid berada di Swat, Hanza Valley. Tempat yang cantik itu di Pakistan. Walid sembang-sembang dengan dia. Dia pun cakap, tidak ada apa, biasa saja. Rupa-rupanya orang situ gosok gigi pakai arang. Nah, bila dikaji betul, Pak. Arang selain daripada memutihkan gigi kita, dia menguatkan gigi. Nah, mana ada kita pakai arang? Orang dulu-dulu pakai arang, betul kan? Orang dulu-dulu pakai arang dengan garam. Mereka gosok gigi, tahu tak? Pakai akar kelapa itu, akar kelapa, kapinang. Dia apa, dibulukan, ya, di ujung. Nah, dia apa, dicelupkan di dalam arang, gosok gigi orang dulu-dulu. Nah, kau ada buat begitu? Tidak kan? Fine. Nah, akhirnya umur baru 14, gigi tebuk sana, tebuk sini. Umur kau 30, kau rongak sudah. Kau tengok nanti. Sama macam Atul juga. Umur baru 15, 16, lubang sana, lubang sini. Umur kau 30, kira Walid boleh tahan juga, 50 lebih umur baru jadi macam ini. Tahu tak? Faham betul? Kalau tidak percaya, kita ikut perkembangan si Atul. Setahun sekali dia hantar gambar giginya kepada kita. Okey. Terus. Tuhan kita, Allah SWT adalah maha menyaksikan segala sesuatu. Menghadiri setiap sesuatu. Ini satu hal ini. Menghadiri. Dengan maksud kita merasakan keberadaannya, kehadirannya. Nah itu. Kerana Allah SWT menghadiri setiap sesuatu. Adapun menghadiri itu bukanlah seperti kita menghadiri pengajian kita, bukan. Ya. Menghadiri itu dengan makna apa ya kita sebut? Para ilmuwan pun menggunakan istilah kita merasakan Allah sentiasa ada, Allah sentiasa hadir. Ya. Nah, ada dan hadir itu dengan melihat kita, mengetahui kita, mengatur kita dan sebagainya itu. Ya. Jadi orang yang merasakan Allah sentiasa hadir dengannya, nah dia menjaga diri daripada melakukan hal-hal yang ditegah oleh Allah SWT. Bangga. Nah, orang yang tidak merasakan Allah hadir dengannya, nah, seperti tidak ada Allah. Seperti Allah tidak melihatnya, tidak mengetahuinya, ya, tidak nampaknya. Nah, itu yang menyebabkan dia buat apa saja yang dia mau buat itu. Betul kan? Larang kah, apakah, dia bantai saja. Sebab dia gagal merasakan kehadiran Allah. Faham ini? Nah, jadi kita perlu belajar untuk merasakan kehadiran Allah. Jika pun tidak merasakan kehadiran keberadaannya, nah kau rasakan Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah mengetahui, tidak ada yang tersembunyi, ya, dari sisimu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal ini perlu dibina. Hal-hal ini perlu dibentuk di dalam rasa dan perasaan kita. Okey. Kemudian katanya apa lagi? Mengawasi setiap sesuatu. Nah, kau perlu rasakan itu. Perlu rasakan Allah mengawasi. Allah menyaksikan. Allah hadir. Allah ada. Allah mengawasi. Nah, perlu rasakan itu. Benalah di dalam rasa dan perasaan kita. Serta katanya, serta dekat kepada setiap sesuatu. Nah, ini isunya adalah rasa, ya. Isunya adalah rasa dan perasaan. Isunya adalah kerohanian. Ya, jangan diukur dengan fizikal, ya. Nanti syirik kita. Rohaniah kita. Yang perlu merasakan begitu. Sebagai apa? Sebagai tanda adanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
sebagai tanda adanya hubungan rasa dan perasaan kita dengan Allah, sebagai tanda adanya hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bawa di dalam salat kita bawa di dalam ibadah jasmaniah kita. Sebab itu dalam siapa yang menjadi murid walid dalam kerohanian, nah kita sedang melatih sebenarnya. Ya kan? Kita sedang melatih kita sedang melatih rohaniah kita. Langsung tidak langsung ya, walid tidak bentangkan secara torik, tetapi langsung tidak langsung kita sedang melatih. Ketika salat, rohaniah kita turut salat. Ya, ketika zikir, rohaniah kita turut zikir. Ya. Ataupun ada kompromi, ada kerjasama di antara rohaniah dengan jasmaniah. Mulutmu mengatakan subhanallah, mulutmu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, hatimu pun turut mengatakannya juga, kan? Jelas ya? Nah, itu kaedahnya kita. Ya. Jadi siapa-siapa yang mengamalkan apa yang walid cakapkan, nah, dia akan bertemu perbezaan rohaniah dengan jasmaniah. Dia akan faham, ya, bagaimana keperluan rohaniah dan keperluan jasmaniah nantinya. Tahukah? Ya, keperluan jasmaniah semua orang faham. Lapar, makan nasi. Nah, walid seorang saja. Lapar, ku tidak makan. Ku makan ketika ku kenyang saja. Ketika ku lapar, ku tidak makan. Tahukah? Kau jangan ikut Walid Mizi. Nanti kau jadi gila, tahukah? Okey. Bagi segala sesuatu yang berlaku, katanya. Bagi segala sesuatu yang berlaku. Yang berlaku itu bilang apa, Mizi? Takdir. Okey? Nah, nanti kita sebut takdir, faham sudah sesuatu yang berlaku. Yang berlaku itu disebut takdir. Ya kan? Bagi segala sesuatu yang berlaku, engkau tidak mungkin terlepas daripadanya. Masya Allah. Ya. Bagi segala sesuatu yang berlaku, nah kita sebut takdir saya tadi, ai takdir kan. Nah, engkau ai kita tidak mungkin terlepas daripadanya ai takdir itu. Apalagi jika kita faham takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Faham tak? Takdir itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala daripada sumbernya qada dan qadar. Faham tak? Qada kita tidak tahu. Itu dalam ilmu Allah. Qadar artinya ada kaitan dengan ikhtiar kita. Nah, jadi kaitan dengan ikhtiar kita itu kemudian terhasillah yang namanya takdir. Nah, itu kita belajar banyak kali sudah. Banyak kali kita hurai sudah. Nah, jadi musannif mau mengatakan apa? Bagi segala sesuatu yang berlaku. Nah, apapun takdir yang berlaku, apapun takdir, kan? Engkau tidak mungkin terlepas daripadanya. Kita tidak terlepas. Kita tidak terlepas daripada qadar. Betul? Dan demikian juga kita tidak terlepas daripada qada'nya. Ada orang terlepas daripada qada' Allah kah? Tidak kan? Ada orang terlepas daripada qadarnya? Tidak. Jadi, kemudian qada' tidak terlepas, qadar tidak terlepas, kemudian yang berlaku dipanggil takdir. Betul? Nah, dengan sendirinya kita dapat fahami bahawa takdir kita tidak pernah terlepas daripada qada' dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, sebab itu makna semuanya adalah ketetapan. Qada adalah ketetapan. Qadar adalah ketetapan. Takdir juga maknanya ketetapan. Betul? Paham, Jul? Gigi kau okey sudah? Okey sudah gigi kau? Ha? Nah, besok kita pergi cabut berdua orang. Kau dulu. Ha? Kau dulu, Pak. Kau tidak menjerit, baru aku cabut. Jika kau teriak dalam sana, aku lari, Pak. Ha? Jul? Okey. Bagi segala sesuatu yang berlaku, ai takdir, engkau, ai kita di sana, tidak mungkin terlepas daripadanya. Betul, Pak. Sungguh kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Terikat bagaimana? Nah, itulah keterikatan yang kita sebutkan tadi. Allah menyaksikan, Allah mengetahui, Allah hadir, Allah mengawasi, Allah dekat. Nah, itulah bentuk keterikatan kita. Jangan sampai kita tidak ada keterikatan itu. Faham ini? Nah, coba kau terjemahkan makna qada. Nah, tidak berkait berarti tidak terikat kan? Nah, coba kau terjemahkan makna qadar rantau. Nah, berkait. Ya, berkait berarti terikat kan? Nah, coba kau terjemahkan makna takdir, Lina. Terkait dan yang tidak terkait. Yang tidak terkait kita tinggalkan, mana kita tahu, betul kan? Nah, yang terkait itu berarti terikat kan? Nah, paham? Nah, jadi kita sentiasa terikat dengan Allah. Justru kita sentiasa terikat itu satu hal. Nah, diri kita sendiri, rasa dan perasaan kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bentuknya apa? Nah, begitu. Paham kan? Nah, jadi bentuknya adalah Allah mengawasi kita, Allah menyaksikan kita, Allah hadir berserta kita, Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita. Itulah bentuknya yang perlu ada di dalam rasa dan perasaan kita. Betul? Paham tak? Nah, itulah keterikatan. Bagaimana kau terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Paham ya? Nah, nanti kau terikat dengan Yana. Yana nanti, bang makan sudah? Nah, itu bentuk keterikatannya dengan kau. Paham tak? Makan sudah. Sekejap-sekejap tanya makan sudah. Sekejap tanya makan sudah. Oh, kau pun boring tu kan? Apa asyik tanya makan saja. Kau tanya benda lain pula. Mau menikah satu lagi kan? Oh. Baru hidup itu syok, tahu tak? Ini mana ada orang perempuan mau tanya begitu? Betul kan, Mizi? Dia nanti tanya kau makan, tidak makan. Itu saja kan. Nah, ada lagi bawa orang perempuan yang cemburu. Makan di mana tanyanya? Di kedai. Yang ada janda itu kah, dia bilang. Walid selalu tengok itu apa? Facebook itu yang orang tu buat itu. Dia buat live. Apa? Dia mau bercerita tentang cemburu seorang wanita, cemburu seorang istri. Nah, ada yang macam itu. Dia bilang, ya kedai janda tu. Oh, kau suka janda itu ya. Dia pergi mengamuk dekat janda itu. La ilaha illallah. Faham tak? Okey. Tiada perintah yang diingkari sesudah diketahui katanya. Apa maksudnya itu? Maksudnya apabila kita mengetahui ini, memahami ini. Nah, disebut perkataan diketahui saja ya. Hakikatnya adalah memahami. Apabila kita memahami ini, mengetahui ini, nescaya tiada perintah yang diingkari. Kita tidak akan mengingkari perintah Allah. Ya. Kita tidak akan mengingkari perintah Allah. Tidak akan dengan maksud tidak wajar. Tidak akan dengan maksud tidak wajar. Tidak wajar kita mengingkari perintah Allah. Tidak wajar. Betul. Ya kan? Karena kita tahu sudah. Tahu Allah menyaksikan. Tahu Allah menghadiri setiap keadaan kita. Tahu Allah mengawasi. Tahu Allah dekat. Nah, hubungan, sifatnya hubungan itu menjadikan kita orang yang tidak mengingkari. Paham tak? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kenapa? Nah, antara lain adalah kerana rasa dan perasaannya tidak terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ke begitu? Ya, Mimi? Nah, orang yang mengingkari, apa bentuk keingkarannya? Hakikatnya kerana rasa dan perasaannya atau hatinya tidak terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Faham ini? Nah, justru jangan ada kita begitu, Bizi. Bila kita rasa dan perasaan kita tidak terikat dengan Allah, di dalam surau ini warak saja kita.
Di pondok ini bagus saja kita. Keluar kolok ketil, nak jadi hantu kita. Alhamdulillah. Belum Sungai Petani lagi, bawa kolok ketil saja. Kan? Nah, kau keluar Sungai Petani, Simat. Apalagi di Sungai Petani Bang Jan. Simat lagi. Apa? Central Square. Central Square. Kau pun mula jadi hantu sudah. Faham tak? Jadi kita mau keluar daripada kemunafikan, betul kan? Nah, kemunafikan baik itu. Di pondok ini kerana ada orang tua, kerana ada guru, kerana ada rakan-rakan teman-teman, gitu kan? Nah, kau orang saja. Keluar dari pondok, siapa pun tidak lihat kau, kau pun kopiah masuk dalam beg. Nah, kau mula jadi hero. Piwit. Nah, itu kemunafikan. Faham tak? Nah, kita perlu keluar daripada kemunafikan itu. Jelas? Kenapa? Kerana kita sebut sudah di awal tadi, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan antara hal-hal yang menyebabkan Allah tidak menerima diri kita. Betul? Sudah betul? Terus. Kemudian kata musannif, celakalah engkau, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Celaka ya? Celaka kalau dalam frasa bahasa Melayu itu satu bentuk cacian, makian, ya kan? Dalam satu frasa. Tapi hakikatnya celaka boleh disebut kecelakaan, gitu kan? Mereka ditimpa kecelakaan. Nah, itu bukan makian. Betul kan? Jadi sebab itu frasa celaka ada 3. Nah, Walid tidak perlu mengajar kamu orang itu. Walid bukan ahli bahasa. Nanti ahli bahasa datang mengajar kamu orang. Faham Jul? Nah, celaka, Walid cerita saja. Celaka dengan makna makian, cacian makian, satu. Celaka dengan makna kecelakaan yang kita sebutkan tadi. Mereka ditimpa kecelakaan. Atau disebut kemalangan dan sebagainya. Itu satu makna lagi. Kedua. Dan makna ketiga, celaka dengan contohnya disebut dalam Al-Quran kan, fawailul lil musallin. Dan celakalah orang yang mendirikan solat. Nah, orang yang solat pun ada kecelakaan juga di sana. Kenapa celaka dia? Karena dia solat tapi tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat itu adalah dikatakan solat yang celaka. Ini berarti kecelakaan dari sudut dari satu-satu perbuatan. Ya kan? Celaka dari sudut perbuatan. Boleh faham tak? Ya kan? Nah, itu bukan makna caci maki. Itu bukan makna kemalangan. Faham tak? Itu makna satu perbuatan yang tidak diterima, satu perbuatan yang ditolak. Nah, disebut dengan celaka juga. Nah, sekurang-kurangnya kita ada 3 frasa bagi makna celaka. Jadi di sini disebut celakalah engkau. Dengan makna apa ya? Dengan makna binasa. Ya. Celakalah engkau. Dengan makna binasalah engkau. Rusaklah engkau. Betul. Binasalah engkau. Perkataan binasa itu agak tahqiq ilmiah. Agak kuat dengan ilmiah. Kita belajar dalam ilmu tasawuf itu kan. Binasa iman. Binasa Islam. Nah, perkataan pencerahan rusak. Rusak, ya, celakalah engkau, rusaklah engkau. Nah, itu dengan makna rusak hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, celaka itu kita pakai makna rusak. Nah, begitu. Ya, sesuai dengan teksnya, rusaklah engkau, artinya rusaklah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa rusak? Sesungguhnya engkau telah mengenal Allah. Jadi rusaknya di mana? Sesungguhnya engkau telah mengenal Allah, tetapi engkau kembali mengingkarinya Allah. Di situ rusak.
Dengan maksud disitulah punca rusaknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sedang bercakap tentang Allah menerima diri. Macam mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima diri kita dalam keadaan rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Okey. Subhanallah. Sesungguhnya engkau telah mengenal Allah. Ya, kita mengenal Allah. Justru apabila kita mengenal Allah, jangan kita kembali mengingkarinya. Ya, dulu kita tidak kenal, ya, kita ingkar. Kita salah di sana, salah di sini. Ya, silap di situ, silap di sini. Tidak betul di sana, tidak betul di sini. Dulu. Nah, sekarang kita mengenal Allah SWT sudah. Nah, jangan kita kembali mengingkarinya. Nah, satu sisi, kenapa kita mengingkari? Kita cakap sudah tadi kan? Karena tidak ada keterikatan. Betul? Nah, justru jangan kita tidak ada keterikatan. Jika kita tidak ada keterikatan dengan Allah SWT, nanti kita akan kembali mengingkari Allah SWT. Betul? Nah, keterikatan itu terkait dengan sedar diri. Paham tak? Keterikatan kita dengan Allah, nah, itu terkait dengan sedar diri. Nah, kita ulang-ulang cakap saja banyak. Nah, tadi kita bilang terikat ya, keterikatan. Nah, keterikatan itu datang dari sedar diri. Betul kan? Nah, sedar diri Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah nampak kita, Allah hadir. Betul kan? Nah, itulah keterikatan. Sedangkan sedar diri itu datang daripada ilmu. Sama saja, keterikatan itu datang daripada apa yang kita bincangkan dari ilmu. Ya. Nah, kita sebut saja dari ilmu itu faham. Nah, kita faham. Faham kita tentang Allah itu disebut mengenal Allah ya. Mengenal itu terkait dengan kita belajar sudah faham, yakin, syuhud. Ya. Mengenal istilah Arabnya dipanggil ma'rifah. Dasar kepada ma'rifah itu adalah faham, yakin, syuhud. Okey, kita tulis perkataan faham saja. Ya. Jadi, faham kita terhadap Allah itulah yang menyebabkan kita terikat dengan Allah. Adapun terikat itu berada di dalam posisi sedar diri. Nah, sedar diri itulah yang menjadi punca kepada Allah SWT terima diri kita. Betul? Balik cakap itu, pusing di sana, pusing begini, skop begitu, skop begini, struktur itu, supaya kamu orang nampak, terbuka ya. Okey. Sesungguhnya engkau telah mengenal Allah, tetapi engkau kembali mengingkarinya. Nah, itulah celakanya. Tahu kita sudah. Kita tetap mengingkari Allah SWT, rupanya disitulah bermula kecelakaan bagi kita. Janganlah kamu berpaling daripadanya. Janganlah kamu, ai kita, berpaling daripadanya, ai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpaling daripada Allah. Contoh kita sebut begini kan. Nah, sekarang kita terkait. Nah, di sini sempurna hubungan dengan Allah. Dengan Allah. Nah, jangan kita berpaling. Tujuan kita begini terus naik sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT. Jangan kita berpaling lagi. Ya. Nah, terus sampai kita sempurna hubungan dengan Allah. Nah, bila mau sempurna hubungan dengan Allah, nah kau tahu, Allah tahu. Teruskan saja. Betul kan? Nah, wasilahnya adalah agama. Sejauh mana kau mengamalkan agama pada dirimu, sejauh mana kau berpegang teguh dengan agama, nah kau akan sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita berpaling lagi, Mizi. Nah, sekarang kita berada di track yang betul sudah. Jangan kau berpaling, mau jadi penyamun lah, mau jadi penipu lah. Nah, akhirnya kau merintah negara sebagai penyamun dan penipu. Sikit-sikit politik tidak apa-apa. Okey.
Janganlah kamu berpaling daripadanya. Berpaling ini adalah Al-Quran ya. Ada dalil Al-Quran. Macam mana bunyinya? Lupa sudah. Ada dalilnya. Di mana Allah SWT mengingatkan kita supaya tidak berpaling daripadanya. Karena setiap yang berpaling daripada Allah, berarti mereka akan menemui kesesatan. Ya. Nah, okey. Kerana perbuatan itu ai berpaling daripada Allah SWT ya. Kerana perbuatan itu ai berpaling daripada Allah SWT akan menghalangmu ai menegahmu ya. Akan menghalangmu ai menegahmu daripada segala kebaikan. Berpaling daripada Allah itu akan menegahmu daripada segala kebaikan. Dalam arti kata yang lain, kau tidak menemui kebaikan. Kau akan menemui kerosakan saja. Ya kan? Kau ke kanan kau rusak, ke kiri kau rusak, ke depan kau rusak, ke belakang kau rusak, ke atas kau rusak, ke bawah pun kau rusak. Nah begitu. Ya, jadi pintunya adalah berpaling. Puncanya adalah berpaling daripada Allah SWT. Nah, sekarang kita cari sikit ya, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala itu apa maksudnya? Nah, Walid tidak keluar daripada skop perbincangan kita ya. Walid mau mengatakan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak terkait. Ya. Merasakan tidak terikat. Nah, bukan terkait, kita gunakan istilah keterikatan di sini. Ya. Nah, merasa tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah berpaling. Nah, sebab itu kita tegaskan, para ulama kita tegaskan bahawa meyakini, memahami dan meyakini Allah menyaksikan, Allah hadir, Allah mengawasi. Nah, ini sebahagiannya. Allah dekat, Allah mengatur dan sebagainya. Nah, meyakini itu adalah wajib. Itu terkait dengan akidah kan? Nah, terkait dengan iman, terkait dengan akidah. Bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu sepakat saja para ulama itu adalah kewajiban, itu adalah wajib. Pada apa? Pada rasa dan perasaan kita untuk terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apabila kita berpaling daripada Allah, berarti kita berpaling daripada terikat dengan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak sedar diri. Boleh faham gitu ya? Nah, jadi jangan berpaling. Kepala Walid jalan cari dalilnya, lupa. Okey, tidak apa, terus. Ya, jangan kamu berpaling daripadanya. Ingat ya, Atul. Nah, semua anak-anak Sabah-Sabah ini kan, kamu pulang nanti jangan berpaling daripada Allah. Tahukah? Macam mana kau berpaling daripada Allah, Miji? Nah, merasakan tidak terikat dengan Allah. Contoh merasakan tidak terikat dengan Allah. Nah, bebas daripada pengawasan Allah, gitu kan? Bebas daripada rasa Allah melihat kita. Bebas daripada rasa Allah hadir. Sentiasa hadir dengan kita. Bebas daripada rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk-bentuk berpaling. Faham, Lina? Mungkin sekarang tidak apa-apa. Ya, kerana kita duduk, kita berada di dalam komuniti kita. Saling mengingatkan, saling belajar, gitu kan. Nah, ketika kau sorang-sorang nanti, Atul. Nah, ketika itulah kau, sekiranya kau tidak terikat dengan Allah SWT, kau akan menjadi orang yang berpaling. Faham kan? Nah, siapapun sama saja. Jika kau tidak terikat dengan Allah SWT, kau akan menjadi orang yang berpaling. Nah, jadi bentuk terikat itu yang penting. Faham tak? Ya? Bentuk rasa dan perasaan kita terikat itu yang penting. Sebab itu kita perlu ajar anak-anak kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Nah, itu ditanam, itu didoktrinkan.
Ya, supaya dia sentiasa rasa terikat dengan Allah. Nah, kemanapun dia, keadaan apapun dia, tidak akan menyebabkan dia berpaling, ya, daripada Allah SWT. Paham ini? Jika tidak ada keterikatan, disebut sudah tadi, nah itulah tandanya tidak sedar diri. Jika tidak sedar diri, mana mungkin sampai kepada Allah menerima diri, ya kan? Nah, jika Allah tidak menerima dirimu, mana mungkin sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah SWT. Sedangkan itu adalah hal yang dicari oleh orang-orang yang beriman. Betul, Miji? Okey. Kerana perbuatan itu akan menghalangmu daripada segala kebaikan. Nah, itu lagi penting, Mbak. Karena perbuatan itu berpaling kita daripada Allah, akan menghalangmu, menegahmu, menghalang kita, menegah kita daripada segala kebaikan. Dalam arti kata yang lain, nah kita susah untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang dalam kebaikan itu kita lakukan kejahatan. Ya kan? Perbuatan kita melakukan kebaikan, tapi rasa dan perasaan kita jahat. Macam mana? Nah, kita buat supaya orang nampak kita bagus. Betul kan? Kita buat sesuatu supaya orang nampak kita bagus. Lebih buruk daripada itu, kita buat bagus ini supaya orang itu suka ambil kita jadi menantu. Ya kan? Jadi nanti perbuatan-perbuatan apapun dikeranakan dengan kerana makhluk, bukan lagi dikeranakan dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paham jadi? Paham ke Rantau? Ya, kita keluar ya, kita perlu keluar daripada hal-hal sebegitu. Kemudian kata musannif, bersabarlah engkau bersamanya. Justru itu jangan berpaling daripada Allah ya, jangan berpaling daripada Allah, dan bersabarlah engkau bersamanya. Kita bersabar bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersabarlah engkau bersamanya, ay Allah. Nah, bersabar dengan Allah ya. Bersabar dengan Allah, bersabar dengan membina rasa dan perasaan terikat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin dia mengambil masa ya. Karena kita lalai sejak dari awal. Nah, sampai sekarang baru kita mau bina, nah itu mungkin susah. Mungkin susah, mungkin payah gitu. Nah, sabarlah. Ya. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan di dalam rasa dan perasaanmu. Ya. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, terikat. Allah menumbuhkan rasa terikatnya kita dengan Dia. Allah menumbuhkan rasa terikat dengan maksud rasa Allah menyaksikan, rasa Allah hadir, rasa Allah mengawasi dan sebagainya. Kita tidak boleh buat, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersabarlah engkau bersamanya, sabar. Ya, jika Dia menghendaki kita belajar, belajarlah. Jika Dia menghendaki kita sedar diri, sedar dirilah. Nah begitu, paham tak? Sehingga Allah SWT menerima diri kita. Tetapi janganlah engkau bersabar sedangkan engkau jauh daripadanya. Janganlah kita bersabar dalam keadaan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu ketika kita berada dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah SWT itu kan rasa. Itu kan soal rasa dan perasaan kita. Nah, selama mana rasa dan perasaan kita rasa dekat dengan Allah, rasa terikat dengan Allah, seperti mana yang kita sebutkan tadi, mengawas Allah, mengawasi dan sebagainya. Nah, justru itu kita sabarlah. Sabar untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, melakukan ketaatan-ketaatan itu. Ya. Nah, begitu. Jangan pula kata musannif, kita tidak tahu di mana kita, keberadaan kita pun tidak tahu di mana, nah kita sabarlah. Nah, itu kebodohan namanya. Paham kan? Mungkin saja ketika kita berada di posisi ilmu, ada 4 posisi kan? Ketika kita berada di posisi ilmu, nah kita sabar mengutip ilmu supaya kita paham. Nah, itu mungkin sabar di situ. Betul. Ya. Ataupun kita berada di posisi sadar diri, kita sabar membentuk, membina diri kita. Nah, itu betul. Tapi apabila kita berada di luar daripada posisi 4 itu, kita mau sabar apa? Sangat tidak wajar bagi kita sabar. Betul kan? Bahkan
Kita perlu bersegera di sana. Fastabiqul khairat. Nah, itu dalilnya. Bersegeralah kamu kepada baik. Melakukan kebaikan. Nah, kita berada di posisi itu. Paham kan? Nah, jadi kalau ditanya tadi, jika kita berada di posisi ini sudah, ya, posisi inikah, nah kita bersabar saja sehingga sampai kepada Allah, terima diri kita dan sampai sempurna hubungan Allah SWT. Betul? Nah, jadi perjalanannya apabila berada di posisi ini, nah sabar itu menjadi kuncinya. Oke? Nah, sekarang kita bukan berada di posisi ini, kita berada di luar ini, Pak. Di sini Mizi, di sini Rantau, di sini mungkin Walid jauh lagi, Pak. Walid mungkin di sini, Pak. Di sini Jul, dekat sudah dia. Nah, di sini Atul, di sini Mimi, di sini Fas masuk dalam ini sudah. Kan? Nah, di sini Lina sudah sampai di sini sudah dia. Nah, ini kemungkinan ya. Nah, ketika kau berada di sini, ya, Fas dia berada dalam ini, dia boleh sabar. Fas dengan Lina, Fas. Nah, mereka boleh bersabar. Ya. Tapi yang namanya Walid di sini, Mizi, Jul, Rantau, siapa lagi nih? Mimi. Nah, kita tidak boleh sabar, Pak. Karena kita berada luar daripada wilayah, ya, wilayah Allah melihat kita. Allah bukan melihat, Allah Maha melihat kan. Kita berada di jauh di luar daripada perhatian Allah SWT. Perhatian, boleh paham tak? Perhatian. Peduli. Pakai perkataan peduli. Kita berada di luar daripada keadaan, luar daripada wilayah peduli Allah kepada kita. Jadi boleh saya sebut Allah tidak pandang kita. Tahukah? Faham betul? Allah memandang ketika kau berada di dalam posisi-posisi ini. Nah, luar daripada posisi-posisi ini Allah tidak pandang. Allah tidak memandang kita. Paham tak? Jadi ketika Allah SWT tidak memandang kita, keadaannya sama saja Allah tidak menerima kita. Betul? Nah, susah kita, hidup kita sempit, buntu, dan sebagainya. Terus. Tidakkah kamu tahu, ini pertanyaan musannif, tidakkah kamu tahu bahwa orang yang bersabar itu bermakna memiliki kekuatan? Ya betul. Orang yang bersabar itu memiliki kekuatan. Nah justru wajar bahwa dia bersabar. Ketika dia berada di posisi ilmu, dia sabar untuk sempurna hubungan dengan Allah. Betul kan? Nah kalau dia tidak sabar pun dia dapat apa? Mungkin dia rusak nantinya kan? Nah dia sabar melalui perjalanan itu satu persatu. Sampai kepada sedar diri. Naik lagi dia sampai kepada Allah, terima diri. Naik lagi dia sampai sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah semuanya perlu dilalui dengan sabar. Nah ini terkait sabar rohaniah, sabar jasmaniah ya. Begitu. Jadi sebagai bandingannya, nah orang yang tidak boleh sabar, macam kita di jauh-jauh, ya di luar daripada wilayah yang kita sebut, nah itu tidak boleh sabar. Kau mau sabar sampai bila? Mati. Kan? Sebab itu para ulama mengatakan, ya meskipun kita kekurangan daripada segala segi, tetapi kita berada di dalam menuntut ilmu, nah itu kebaikan sudah bagi kita. Paham tak? Okey. Kemudian kata musannif, di manakah akal pemikiranmu? Nah, maksud musannif di sini adalah, tidakkah kau berfikir? Berfikirlah. Nah, itu antara lain. Di manakah akal pemikiranmu? Akal pemikiran. Nah, kita baca sekali saja. Jadi seolah-olah musannif mau mengatakan, tidakkah kamu berfikir? Nah, justru itu jadilah kita orang yang berfikir. Jangan jadi orang yang tidak berfikir. Jangan jadi orang yang mati akal. Jangan jadi orang yang akalnya jam, ya, khasnya terhadap hal-hal hubungan dengan Allah SWT. Jadilah kita orang yang sentiasa memikirkan hubungan kita dengan Allah SWT. Ya.
Bukan daripada hubungan itu nanti ada lagi urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita jadi orang yang tidak pikir, tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya pagi pergi kerja, bangun tidur kerja, balik kerja makan, pas makan tidur. Nah, itu tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Sedangkan kita adalah orang yang beriman adalah orang yang menjaga urusannya dengan Allah. Nah, antara urusan kita dengan Allah SWT adalah ya yang kita sebutkan ini. Ya, mencapai, mendaki, ada yang menggunakan istilah mengembara, itu para ulama kita. Sehingga sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pertanyaan di manakah akal dan fikiranmu? Nah, artinya apakah kamu tidak memikirkan? Ya. Nah, jika murid, apakah kamu tidak memikirkan wahai muridku? Gitu. Nah, Walid pun bertanya pada diri Walid sendiri, apakah aku menjadi orang yang tidak berfikir tentang urusan dengan Allah? Ya, apakah aku tidak terikat dengan Allah? Walid pun bertanya kepada kamu yang sama saja, apakah kamu sekalian tidak berfikir urusan dengan Allah SWT? Jangan, jangan kita menjadi orang yang tidak memikirkan urusan kita dengan Allah. Jangan. Kitalah orang celaka itu. Kitalah yang akan mendapat kecelakaan itu. Kemudian kata lagi musannif, di manakah dunia ini? Nah, pertanyaan musannif ini mudah saja. Kau berada, bagaimana keberadaanmu di dalam dunia ini? Nah, itu. Ya, berdasarkan kepada teks Arab ya. Nah, di manakah dunia ini? Dunia ini di dunia lah. Mau cerita apa? Betul kan? Tapi maksud di manakah dunia ini? Nah, kau berada di mana? Pertanyaan ini terkait dengan maqamat sebenarnya. Ya, dengan maksud kau berada di posisi mana? Tidak pernahkah kau fikir kau berada di posisi mana? Ah, itu maksudnya. Jadi kita merujuk kepada maqamat. Jadi kita fikir bahwa kita berada di posisi mana? Ini posisi maqam, maqamat. Ini posisi asfal. Nah, kita bincang dua ini saja. Ada maqam ataupun asfal. Asfal berarti jatuh ke bawah. Ada 4 kita sebut sudah. Ya. Yang pertama nafsu, ikut nafsu. Yang kedua iblis. Yang ketiga syirkah. Dan yang keempat kafir. Nah, kau berada di posisi mana? Nah, itu perlu difikirkan. Nah, itulah maksud musannif. Ya, Mizi, kau berada di posisi mana, Mizi? Pernah kau pikir kau berada di posisi mana, Mizi? Nah, Walid tidak mau tahu, bahwa kau sendiri yang tahu kan? Kau berada di posisi mana, rentau? Nah, pun Walid tidak mau tahu, bahwa kau sendiri tahu kan? Nah, hakikatnya maqam ini kita sendiri tahu. Paham, Fas? Kau berada di posisi mana, Fas? Siddiqin sudah? Nah, jika bukan siddiqin, syuhada. Jika bukan syuhada, salihin. Salihin pun tidak. Nah, muqarrabin, muhafizin, tidak juga. Tawabin pun tidak juga. Awam pun tidak juga. Nah, berarti kau berada di sini, di sini kan? Di posisi neutral ini, tengah-tengah saja. Mudah-mudahan, kan? Nah, mudah-mudahan. Nah, jangan di posisi bawah itu ya. Jangan ya. Nah, Jul, kau pikir-pikir kau berada di sini. Kau perlu keluar segera daripada posisi ini. Lompat, tahukah? Nah, kau jangan biarkan dirimu berada di posisi ini. Paham ya? Nah, siapapun, jangan berada di posisi bawah ini, bah. Kita merahkan posisi bawah ini. Jangan siapapun berada di posisi bawah ini. Karena posisi bawah ini adalah posisi celaka yang disebut oleh musannif tadi. Kita akan mendapat kecelakaan di dunia dan di akhirat. Paham tak? Nah, jika kita menyadari bahwa kita berada di posisi-posisi ini, keluarlah. Betul? Nah, mau menyadari itu bagaimana? Berfikir. Nah, sebab itu musannif mengeluarkan ayat perkataannya, ya, di manakah akal pemikiranmu? Tidakkah kau berfikir tentang kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Di manakah dunia ini? Kau berada di mana dalam kehidupan ini? Gitu kan? Nah,
Kau berada di mana dalam kehidupan ini? Kau berada di makamkah, di makamatkah, atau kau berada di asfal? Nah, itu hal yang perlu dipikirkan. Jelas ya? Jangan tidak fikir betul. Nanti umur kau 50, kan? Nah, kau pun buat-buat lupa semua ini. Nah, malang batu, tahu kan? Tapi orang umur 50 biasanya dia ingat balik kan? Yang umur 20 mau sampai 40 itu yang selalunya jadi macam-macam kan? Faham Fas? Ha? Nah, kau tadi bilang sini pun tidak. Jadi jangan di sini ya. Jangan di bawah merah ini Fas ya. Okey? Nah, cepat-cepat kau keluar, bah. Keluar. Bawa diri kita keluar. Nah, begitu. Dengan memikirkannya. Nah, ketika kita memikirkan untuk keluar daripada keadaan ini, masuk kepada keadaan maqamat, nah disitulah nantinya masuk yang kita sebutkan tadi keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya, Mizi? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi. Uish, 9:45 sudah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Ya, bersabar. Nah, itu tuntutan yang kita bincang tadi, dan kuatkanlah kesabaranmu. Bahkan kuatkanlah kesabaran itu. Dan tetaplah kamu bersiap sedia. Nah, ini terkait di perbatasan negerimu. Ini ayat terjemahan ini dipanggil terjemahan zahiriyah, terjemahan zahir. Adapun terjemahan kerohanian sama saja, Pak. Ya, yang tetaplah kamu bersiap sedia. Ya, bersiap sedia. Negerimu tadi disebut maqamat. Ya, negeri di situ dikaitkan dengan di mana keberadaanmu. Baik. Tetaplah kamu bersiap sedia di perbatasan negerimu. Nah, negeri ini teks ayat ya. Secara zahir. Adapun secara kerohanian, negeri itu dengan makna bumi atau negeri itu dengan makna makam, keberadaan ya. Di mana keberadaan kita. Jadi di mana keberadaan kita, kita kena sabar, kita kena kuatkan kesabaran kita, dan kita perlu bersiap sedia. Nah, bersiap sedia itu dipanggil rabitu, warabitu. Rabit itu dengan makna bersiap sedia. Bersiap sedia dengan maksud bergerak ya, bersiap sedia itu dengan maksud bergerak, movement, pergerakan. Nah begitu. Jangan kau duduk diam, kau buat tidak tahu saja. Nah begitu. Faham tak? Nah, kau jahil, kau buat tidak tahu, buat bodoh saja. Memang bodoh, Pak. Jangan. Dahlah bodoh, kau buat bodoh lagi. Jadi berapa kali bodoh di situ. Jangan ya. Okey. Bertakwalah kepada Allah katanya. Terjemahan takwa kita faham sudah. Supaya kamu beroleh kejayaan. Nah, ayat ini langsung tidak langsung ya, berdasarkan kepada disiplin ilmu kerohanian, nah menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu memikirkan keberadaan kita. Nah, macam boleh tanya Fas tadi, kau berada di mana? Nah, kita perlu fikir, kita berada di mana sekarang? Apakah kita berada di buminya, majasnya bumi, buminya asfal, atau kita berada di buminya makam? Nah, itulah maksudnya. Okey? Dan kemudian kata musannif, banyak sekali ayat Al-Quran, maqala Allah. Sambung nanti. Okey, malam ini soalan tidak dijawab ya. Orang ketiga tidak jawab malam ini kerana kita terlambat sudah. Nah, seronok orang yang pegang soalan ketiga malam ini seronok mahu hore. Nah, besok kita bagi soalan yang kau-kau ni sama dia. Hah? Siapa nombor 3? Siapa nombor 3? Siapa nombor 3? Abang Mizi? Hai kau ni. Betul kah? Mana kau tahu Mizi nombor 3? Kau berbincang dengan Mizi ya? Ha?
Oke, ada soalan kah? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.